Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini saya akan mempresentasikan kelompok 4, yaitu dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Peramalan Perkiraan Data Produksi Celana dengan Model R menggunakan software Minitab. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Rizky Yulianti, Farhan Syagian, Cepi Rici Paroga, M. Raffi Fajri. Untuk pemateri pertama, saya akan membacakan, yaitu program Minitab. Minitab merupakan salah satu program aplikasi statistik yang banyak digunakan untuk mempermudah pengolahan data statistik. Keunggulan Minitab adalah dapat digunakan dalam pengolahan data statistik untuk tujuan sosial dan teknik. Minitab menyediakan beberapa pengolahan data untuk melakukan analisis regresi, membuat ANOVA, membuat alat-alat pengendalian kualitas statistika, membuat desain eksperimen, faktorial, respons surface, dan Taguchi, membuat peramalan dengan analisis time series, analisis reliabilitas, dan analisis multivariate, serta menganalisis data kualitatif menggunakan cross tabulation. Kedua, bagian-bagian Minitab. Minitab terdiri atas beberapa bagian, yaitu pertama toolbar, kedua window session, tiga window data, keempat window graph, kelima project manager. 1. Toolbar merupakan alat untuk mempermudah dan mempercepat perintah Minitab. Toolbar Minitab berbentuk tombol-tombol dalam window Minitab. Pengoperasiannya pun mudah, yaitu hanya dengan menekan klik toolbar tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Yang kedua, window data. Pada Minitab dinamakan dengan worksheet. Worksheet pada window data terdiri dari kolom-kolom dan baris, di mana satu kolom berisi kolom variabel tertentu dan satu baris berisi suatu observasi. Sel paling atas suatu kolom berisi nama kolom yang disediakan oleh Minitab secara otomatis. Baiklah, yang ketiga, window session menampilkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Kita bisa mengedit dan menformat teks, menambahkan komentar, melakukan perintah menyalin, mengubah huruf, atau mencari dan mengganti angka serta huruf. Hasil analisis dalam window bisa dicetak atau disimpan. Window session dapat memerintah Minitab dalam tipe teks dan menjalankan program makro. Yang keempat, window graph menampilkan grafik data statistik. Ada 4 jenis grafik yang bisa dibuat dalam Minitab, yaitu yang A, grafik dasar. Dikategorikan grafik dasar seperti scatter plot, plot time series, histogram, box plot, plot draftsman, plot contour, dan lain-lain. Yang B, grafik 3D. Grafik yang bisa dibuat dalam Minitab adalah scatter plot, plot surface, dan plot wireframe. Yang C, grafik khusus statistik. Grafik-grafik tersebut adalah dot plot, diagram lingkaran, plot margin, dan plot probabilitas. Yang D, karakter graph. Grafik ditampilkan window session dalam tipe teks. Yang kelima, project manager. Berfungsi mengatur file-file yang tersimpan dalam project. Project manager terdiri atas beberapa folder dan window. Selanjutnya, alat-alat statistik dalam Minitab. Yang pertama, statistik sederhana. Di awal menu Start, Minitab menampilkan metode untuk analisis statistik sederhana, yaitu melalui submenu Basic Statistik.
Perhitungan statistik sederhana yang dilakukan dalam menu antara lain menghitung banyaknya data, rata-rata, median, kuartil 1 dan 2, nilai terbesar atau maksimum dan nilai terkecil minimum, serta standar deviasi. Yang kedua, analisis regresi. Minitab menyediakan alat-alat untuk melakukan analisis regresi, yaitu melalui submenu regression. Analisis regresi yang bisa dilakukan dalam submenu regression meliputi analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Untuk analisis regresi berganda, Minitab menyediakan metode analisis regresi untuk memilih model regresi terbaik. Tidak hanya itu, Minitab menyediakan pula berbagai analisis regresi logistik. Selanjutnya ada analysis of variance atau ANOVA. Minitab menyediakan alat untuk melakukan analisis of variance atau lebih sering terkenal ANOVA dalam submenu ANOVA. Selanjutnya ada design of experiment atau DOE. Untuk memperbaiki kualitas, design of experiment sering digunakan sebagai salah satu alat. Minitab menyediakan beberapa analisis untuk desain eksperimen. Desain eksperimen yang disediakan Minitab adalah desain eksperimen faktorial, response surface, desain mixture, dan yang terbaru adalah desain Taguchi. Selanjutnya ada peta kendali. Peta kendali adalah salah satu alat statistik untuk mengendalikan kualitas. Lebih lanjut, Minitab menyediakan kemudahan membuat peta kendali. Submenu kontrol chart menyediakan peta kendali. Selanjutnya, alat-alat mengendalikan kualitas. Minitab tidak hanya menyediakan peta kendali sebagai alat-alat statistik untuk mengendalikan kualitas, tetapi juga beberapa alat statistik untuk mengendalikan kualitas dalam submenu Quality Tools. Submenu Quality Tools menyediakan pula analisis kemampuan proses untuk data yang berdistribusi non-normal, position, dan binomial. Dan selanjutnya, analisis reliabilitas. Kelebihan Minitab adalah aplikasinya untuk meningkatkan kualitas seperti peta kendali, desain eksperimen, diagram Pareto, diagram SK, dan analisis kemampuan proses. Kemudian Minitab menyediakan pula alat untuk menganalisis reliabilitas melalui submenu reliability survival. Selanjutnya, analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan analisis data statistik yang banyak digunakan dan bermanfaat dalam berbagai hidup seperti pemasaran, teknik, dan masalah-masalah sosial. Minitab menyediakan operasi-operasi untuk melakukan analisis multivariat melalui submenu multivariat. Selanjutnya, analisis time series. Untuk keperluan peramalan, Minitab menyediakan analisis time series dalam submenu time series. Selanjutnya, analisis data kualitatif. Minitab memberikan beberapa metode untuk meringkas data dalam tabel dan melakukan analisis data kualitatif yang dikelompokkan ke dalam menu tabel. Selanjutnya, analisis non-parametrik. Minitab memberikan pula kemudahan dalam melakukan analisis non-parametrik yang perintah-perintahnya dikelompokkan ke dalam submenu non-parametrik. Selanjutnya, exploratory data analysis atau EDA. Agar mudah melakukan eksplorasi data dan mencari residual suatu model, program Minitab menyediakan eksplorasi data analisis dalam submenu EDA. Selanjutnya, power and sample size. Untuk meyakinkan apakah desain yang telah dirancang cukup andal dan data yang telah diperoleh cukup memuaskan, kita perlu melakukan beberapa uji. Salah satu melihatnya adalah dengan melihat apakah jumlah sampel yang telah diambil cukup mencukupi. Minitab menyediakan alat untuk melakukannya dalam submenu power and sample size. Selanjutnya yaitu tahapan pengujian, yakni peramalan perkiraan. Jadi peramalan perkiraan data yang
pakai ini adalah perkiraan data produksi celana dengan model ARIMA yang dilakukan untuk meramalkan data perkiraan pada produksi celana. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita buka tampilan awal software pada Minitab kita, seperti gambar ini. Selanjutnya, untuk mempermudah kita dalam memasukkan data, kita perlu memasukkan data kita terlebih dahulu di Excel. Jadi, perkiraan data produksi celana selama 50 bulan ini, kita masukkan ke data Excel kita untuk di-copy pastekan ke dalam program. Selanjutnya adalah copy data untuk kita masukkan ke software Minitab. Kemudian copy. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita klik start, lalu klik time series, kemudian kita pilih time series plot. Jadi di time series plot ini kita akan memilih grafik mana yang akan kita pakai. Jadi di sini kami dari kelompok 4 menggunakan grafik yang simple, artinya grafik yang memiliki 2 variabel saja, karena di sini hanya ada tabel periode dan tabel jumlah. Klik simple, kemudian oke. Akan muncul tampilan time series plot seperti ini, kemudian lakukan klik C2 pada menu series jumlah, maka otomatis jumlah akan masuk ke menu series. Kemudian klik OK. Sabar ya, loading dulu. Dia akan memunculkan tampilan pada grafik. Nah, berikut adalah tampilan grafik time series plot pada jumlah. Data ini atau grafik ini termasuk sebagai data stasioner. Kenapa dibilang data stasioner? Karena rata-rata titik yang berada di tengah ini semuanya berada di tengah. Jadi dia termasuk data yang stasioner. Selanjutnya melakukan pengujian ACF. Jadi kita melakukan pengujian ACF ini untuk memastikan bahwa data yang tadi ini lebih stasioner. Langkahnya adalah klik start, kemudian klik time series, maka akan muncul menu pilihan di sini. Kita klik auto correlation, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di menu series kita klik aja C2-nya, jumlah, kemudian select jumlah, kemudian lakukan penceklisan terhadap store ACF dan store T statistik. Kemudian klik OK, maka akan otomatis memunculkan tampilan seperti ini. Sini tampilan auto correlation-nya, ada grafiknya juga. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap PACF. Jadi sama halnya seperti yang kita lakukan sebelumnya, klik start, kemudian kita pilih partial start time series, partial auto correlation. Kemudian di sini kita akan melakukan perintah series C2. Kemudian jangan lupa juga kita untuk mencentang store PACF dan store statistiknya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilan PACF-nya untuk ini grafiknya juga. Selanjutnya akan muncul tampilan tabel seperti ini ya.
Langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengujian ARIMA. Jadi pengujian ARIMA 1 ini kita lakukan step yang sama. Kita klik start, kemudian time series, bagian time series kita klik ARIMA. Oke, sama juga seriesnya kita klik aja C2-nya atau jumlah. Kemudian auto agresifnya kan kita mau coba ke ARIMA 1, jadi kita ganti dengan angka 1. Oke. Selanjutnya kita klik graph. Jadi graph ini merupakan grafik yang akan dimunculkan. Jadi kita pilih, kita centang residualnya. Kita mau lihat ACF dan PACF-nya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita pilih storage. Storage akan muncul tampilan seperti ini. Sama residualnya kita checklist, kemudian feed-nya juga kita checklist, lalu tekan OK. Kemudian setelah kita melakukan semua langkah yang sudah dijalankan, maka akan muncul sebuah program di mana di dalam tabel ini itu ada R1 nih, tipenya R1 dengan nilai value-nya itu R1-nya 0,009. Jadi artinya nilai ini kurang dari nilai alfa. Nilai alfa kita itu adalah 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa pengujian R1 ini bisa dibilang signifikan. Nah, ketentuan lainnya, kalau dia nilainya lebih dari alfa, maka tidak signifikan. Oke, selanjutnya adalah melakukan pengujian R2. Seperti hal yang kita lakukan sebelumnya, kita klik aja start, terus itu start, time series, kemudian ARIMA, seriesnya tetap jumlah ya, kemudian auto agresifnya kita ganti, karena kita melakukan pengujian ARIMA 2, maka kita ganti dengan auto agresifnya 2. Kemudian kita klik aja langsung OK, karena kan grab sama strike-nya udah kita ubah juga. Kita klik OK. Ya, akan muncul di sini ya, di tabel C7 dan C8. Jika dilihat dari tabel yang ada di sini, tipe R2 itu memiliki nilai p-value-nya itu 0,122. Dalam artian nilai ini melebihi dari nilai alfa yang 0,05. Jadi dapat dipastikan bahwa pengujian ARIMA 2 ini tidak signifikan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian R3. Jadi pengujian R3 ini kita lakukan hal yang sama juga. Kita klik start, kemudian time series, kemudian klik ARIMA. Kita seriesnya tetap jumlah ya. Auto agresifnya kita ubah menjadi 3 karena kita mau melakukan pengujian yang ketiga. Kemudian kita klik OK langsung aja. Jadi kita lihat dulu tipe finansialnya. Tipe R3 ini memiliki nilai value 0,002. Jadi 0,02 ini kurang dari nilai alfa, yakni nilai alfa tadi 0,05. Jadi dapat dikatakan metode dengan R3 ini itu lebih signifikan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan melakukan peramalan pada data yang sudah ada. Langkah awalnya adalah kita klik start, kemudian pilih time series, kemudian ARIMA. Oke. Kemudian ininya kita ganti dengan seriesnya jumlah. Kemudian karena di sini ARIMA itu udah
ARIMA 3 itu ada yang paling signifikan, maka kita agresifnya tidak perlu kita ubah lagi. Kemudian kita klik grafiknya, kemudian kita hapus centang yang ada di ACF of residual dengan PACF. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya adalah kita klik forecast. Di forecast ini akan kita isi LED-nya atau peramalan data. Jadi data yang akan kita ramal itu misalnya mau berapa bulan yang akan kita ambil. Misalnya kita ambil contoh untuk 1 bulan ke depan. Jadi kita akan meramalkan 1 bulan ke depan jumlah yang akan dijual oleh produksi celana ini. Jadi kita masukkan LED-nya angka 1 bulan, kemudian di forecast-nya ini jangan lupa kita masukkan C berapa di sini kira-kira yang kosong. C15. Bebas mau C berapa ya. Yang penting tempat kolomnya itu tidak ada isinya. Oke, lanjutnya kita klik OK. Oke, setelah OK, setelah kita melakukan perintah tersebut, kita klik aja OK. Nih, maka otomatis dia akan dibawa ke C15 ini. Jadi di C15 ini for-nya adalah sekitar 107,346. Jadi dari hasil peramalan periode untuk kedepannya atau periode yang kita buat adalah 1 bulan akan muncul tampilan seperti yang ada di C15 ini. Jadi ini adalah nilai hasil perkiraannya. Atau misalnya mau kita ubah, kita ambil contoh lain yaitu meramalkan data dengan periode untuk misalnya 3 atau sampai 4 bulan ke depan, maka kita hanya perlu melakukan perintah yang sama. Lakukan perintah yang sama, klik start, kemudian kita ke time series, kemudian ARIMA. Kita ubah aja dari ini, forecast-nya. Kita ganti dari LED-nya ini. Misalnya kita mau 4 bulan, bisa. Forecast-nya tetap di C15. Kemudian kita klik OK, OK aja lagi. Maka otomatis di C15 ini akan terperbaharui. Yang tadinya cuma untuk 1 bulan, ini kita buat untuk 4 bulan ke depannya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari pengujian yang dilakukan oleh kelompok 4, kami menyimpulkan bahwa model R untuk data forecasting, yakni peramalan data untuk 1 ataupun sampai 4 bulan periode dengan software Minitab ini berhasil, yakni dengan model pengujian yang paling sesuai ataupun pengujian yang paling signifikan. Kami menggunakan peramalan model ARIMA 3. Sebagai perbandingan penguji, melakukan 3 kali pengujian. Yang pertama adalah pengujian R1 yang sudah kita lihat nilainya tadi, bisa dibilang signifikan. Kemudian pengujian R2 itu tidak signifikan. Pengujian A3 itu lebih signifikan. Selanjutnya hasil dari pengujian. Jadi dari hasil pengujian ini ada 3 yang kita dapat. Pertama, evaluasi pengujian dari R1 kita dapat nilainya tadi itu adalah 0,009. Artinya kurang dari alfa 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa pengujian R1 ini adalah signifikan. Sebaliknya jika lebih dari alfa maka tidak signifikan. Yang kedua adalah evaluasi pengujian R2 atau ARIMA 2, kita mendapatkan nilai 0,122. Artinya nilai ini lebih dari nilai alfa atau 0,05. Jadi dapat dipastikan pengujian ini tidak signifikan untuk kita gunakan. Kemudian ada evaluasi pengujian R3, kita mendapatkan nilai 0,002. Jadi nilai ini kurang dari nilai alfa. Jadi bisa dibilang pengujian ini pengujian yang paling signifikan. Kenapa dari ketiga pengujian ini
R3 itu paling signifikan. Jadi pengujian ini simpulkan bahwa peramalan data yang signifikan itu dengan model R3. Jadi model R1, R2 itu ACF sama PACF-nya tuh sama-sama ada laknya atau garis lak yang ada di gambar sebelumnya. Sedangkan di model R3 itu dia kayak nggak ada laknya. Terus tuh tidak ada yang garisnya tidak ada yang terpotong. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 4 dan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Henry Fonda. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.